Siapa sih di sini yang nggak tahu kisah legendaris kapal Titanic yang tenggelam di Samudra Atlantik? Cerita Titanic yang paling ikonik tentu aja tentang kisah cinta Jack and Rose. Tapi aku pernah bahas soal pasangan Strauss yang benar-benar nyata ada di Titanic. Coba deh cek videonya kalau belum nonton. Selain kisah cinta di Titanic, ada juga kisah heroik sebuah kapal dan krunya yang ternyata nolong penumpang kapal Titanic loh. Selama ini kalian taunya kisah cintanya Jack and Rose atau Strauss, pokoknya kisah cinta ya seputar Titanic. Atau konspirasi-konspirasi seputar kapalnya yang katanya sengaja ditenggelamin karena ngincar asuransinya lah, atau tenggelam karena pemiliknya habis ngatain Tuhan dan lain-lain. Tapi konspirasinya seru juga sih, next time ya aku bahas. Nah sebenarnya ya, kalian melupakan satu aspek penting. Kalian cuma tahu tenggelamnya, tapi siapa yang nolong semua penumpang-penumpang itu sampai selamat? Beberapa bisa selamat karena hal ini. Siapa sih yang menolong pasca tenggelamnya Titanic? Ini adalah kisah heroik sebuah kapal dan krunya yang menolong para penumpang kapal Titanic yang karam. Sebuah aksi yang berbahaya tapi dilakuin demi menyelamatkan ratusan orang. Seperti apa kisahnya? Mari kita bahas. RMS Carpathia adalah kapal penumpang yang dioperasikan oleh Cunard Line. Kapal ini paling terkenal karena peran heroiknya dalam menyelamatkan korban selamat dari RMS Titanic setelah tenggelam secara tragis tanggal 15 April 1912. RMS itu apa sih? Nah, RMS ini adalah singkatan dari Royal Mail Ship atau Royal Mail Steamer. Ini adalah sebutan yang dikasih ke kapal laut yang dikontrak buat bawa surat bagi Royal Mail Inggris. Awalan RMS jadi tanda prestis dan keahlian kapal selama abad ke-19 dan awal abad ke-20. RMS Carpathia dibangun tahun 1903 oleh Swan Hunter dan Wickham Richardson dari Wallsend, Inggris. Panjang kapalnya kurang lebih 170 meter dan lebarnya 19,66 meter yang bisa nampung 1.704 penumpang di tahun pertamanya. Tapi di tahun 1905 jadi 2.550 penumpang. Kecepatan standarnya saat bawa penumpang adalah 14 knot atau 26 km per jam dan kecepatan maksimumnya adalah 15,5 knot atau 28,7 km per jam. Tapi kecepatan ini masih mau diuji coba dan belum pernah dipraktekin langsung. RMS Carpathia bukanlah kapal laut yang mewah. Kapal ini kapal berukuran sedang yang sering dipakai buat ngangkut imigran dari Eropa ke Amerika Serikat. Dengan kecepatan yang biasa-biasa aja, minimnya kemewahan dibandingin kapal-kapal besar kayak Titanic, Carpathia nggak terlalu diperhatiin sama armada Cunard Line yang punya kapal-kapal mewah lainnya kayak RMS Lusitania dan RMS Mauretania. Jadi gimana sih kisah heroik Carpathia ini? Pada malam tragedi tanggal 14 April 1912, Carpathia lagi dalam perjalanan dari New York ke Fiume yang saat itu bagian dari Austria-Hungaria, sekarang Rijeka, Kroasia. Ketika menerima panggilan darurat Titanic pada pukul 00.25 dini hari, operator Titanic, Jack Phillips, mengirimkan sinyal CQD pakai kode Morse. Contoh suaranya kayak gini nih. Sinyal CQD nantinya diganti sama sinyal SOS setelah tragedi Titanic ini karena lebih mudah buat dikirim dan dikenali. Ini contoh kode Morse buat SOS ya, Geeks. Di saat itu, ada kapal SS Californian, kapal kargo dan penumpang lebih kecil dan lebih lambat daripada Carpathia dan Titanic. Malam itu, kapal Californian berhenti buat bermalam di padang es yang lebat sekitar 16-32 km dari posisi Titanic. Operatornya, Cyril Evans, udah ngabisin malam itu buat ngirimin peringatan bahaya gunung es dan bongkahan es ke kapal-kapal di dekatnya, termasuk Titanic. Tapi setelah ngirimin pesannya, Cyril Evans matiin peralatannya dan radionya malam itu, yang bikin Californian tuli terhadap komunikasi lebih lanjut. Hal ini bikin Carpathia jadi satu-satunya kapal yang cukup dekat buat segera merespons tanda CQD dari Titanic. Carpathia berada sekitar 93 km dari Titanic saat menerima panggilan darurat Titanic. Hampir 3 kali lipat jaraknya dibandingin jarak Californian ke Titanic. Kapten kapal Carpathia,
Arthur Rostron lagi tidur di kabinnya pas dia dikasih tahu tentang keadaan darurat sama operatornya, Harold Cottam. Awalnya Kapten Rostron marah karena diganggu tidurnya. Tapi pas tahu kalau ada sinyal bahaya dari Titanic, tanpa ragu dia segera merintahin Carpathia buat ngubah arah dan ngarahin semua tenaga yang tersedia ke mesin buat mencapai kecepatan 17 knot atau 31,48 km per jam. Ini jauh di atas kapasitas kapal yang diizinin. Buat dapetin kecepatan itu, kepala teknisi diperintahin buat matiin semua pemanas dan air panas. Jadi setiap ons uap itu bisa dipakai buat menggerakkan mesin. Semua stoker yang lagi nggak bertugas dibangunin dari tempat tidur mereka buat menyekop batu bara ke dalam tungku secepat yang mereka bisa. Padahal kecepatan maksimumnya aja cuma 15,5 knot atau 28,7 km per jam. Dan itu juga belum pernah diuji coba. Kalian bayangin aja gigs, kalau kalian naik mobil atau motor kalian dengan kecepatan maksimal selama beberapa jam, pasti bikin mesin panas dan bisa aja meledak nggak sih? Ini dia melebihi kecepatan maksimalnya. Carpathia berlayar melewati perairan dingin buat nyelamatin korban selamat. Meskipun jaraknya jauh dan kondisinya sulit, Carpathia tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 4 pagi. Sekitar 3,5 jam setelah menerima sinyal CQD. Jadi selama 3,5 jam itu Carpathia ngegas pol terus tuh. Untungnya mesinnya nggak kenapa-napa ya gigs. Kapten Rostron terus merintahin awaknya buat bersiap-siap nyambut korban selamat. Sekoci penyelamat disiapkan, perlengkapan medis disiapkan, lampu dipasang di sepanjang sisi kapal dan minuman hangat juga selimut dibagiin buat para korban yang diperkirakan selamat. Sementara itu, kapal itu menegang dan bergetar saat melampaui kecepatan maksimumnya ketika setiap juru api nyekop batu bara ke dalam tungku. Kecepatan 15, 16, dan akhirnya 17 knot tercapai saat kapal melaju menembus kegelapan tanpa radar melewati hamparan gunung es yang berbahaya di bawah kegelapan malam yang hanya terlihat oleh pengintai melalui pantulan bintang-bintang. Titanic telah tenggelam 2 jam sebelumnya. Sekoci penyelamat penuh dengan korban selamat mengapung di Atlantik yang dingin. Mesin kapal pun dimatikan, lalu mereka bersiap menyelamatkan para korban selamat. Mereka melihat suar hijau yang ditembakin oleh sekoci penyelamat Titanic nomor 2 dan para korban selamat pertama naik ke atas kapal jam 4.10 pagi. Pada jam 8.30 pagi, Charles Lightoller, orang terakhir yang diselamatkan, melangkah ke atas kapal Carpathia. Selama 4 jam lebih, awak Carpathia bekerja tanpa lelah buat bawa 705 korban selamat. Banyak diantaranya dalam keadaan syok, hipotermia, atau berduka kehilangan kerabatnya. Para korban selamat memuji belas kasih dan keberanian yang ditunjukkan oleh awak Carpathia. Kapten Rostron secara pribadi berjalan di geladak kapal, mastiin semua orang diperhatikan. Sekarang Carpathia bawa 2 kali lipat jumlah penumpang sebelumnya. Carpathia melaju perlahan di antara reruntuhan kapal dan gunung es buat nyari lebih banyak korban selamat. Tapi sayangnya tidak ada yang ditemukan. Kapal Carpathia tiba di New York tanggal 18 April 1912. Disambut oleh banyak wartawan dan keluarga yang berduka. Para korban selamat pun dibawa ke rumah sakit dan juga dipertemukan kembali dengan orang-orang terkasih, dan Kapten Rostron dihormati sebagai pahlawan. Kapten Rostron dan krunya itu dipuji atas keberanian dan tindakan cepat mereka. Kapten Rostron pun dianugerahi gelar bangsawan oleh Raja George V dan kemudian menjadi tamu Presiden William Howard Taft di Gedung Putih dan dianugerahi juga medali emas Kongres. Penghargaan tertinggi yang bisa diberikan Kongres Amerika Serikat kepada seorang individu. Seiring berjalannya waktu, kapal Carpathia kembali menjalankan operasi rutinnya. Selama Perang Dunia Pertama, Carpathia bertugas sebagai kapal pengangkut tentara dalam konvoi dari Liverpool ke Boston pada 17 Juli 1918. Dan hari itu jadi hari terakhir Carpathia bertugas, karena kapal itu dihantam oleh 3 torpedo oleh kapal selam Jerman U-55. 5 awak kapal tewas, tapi seluruh awak kapal sekitar 275 orang berhasil diselamatkan menggunakan sekoci penyelamat, dan kapal itu tenggelam hingga ke tempat peristirahatan terakhirnya di Samudra Atlantik, sekitar 240 km selatan Irlandia. Mereka diselamatkan oleh kapal sloop HMS Snowdrop dan dibawa dengan selamat kembali ke Liverpool. Saat itu kapten kapal Carpathia bukan Arthur Rostron, tapi diganti sama Kapten William Prothero.
Kapten Rostron dipromosikan Cunard Line dan sempat jadi kapten di kapal terkenal RMS Lusitania dan RMS Mauretania, walau cuma sebentar. Selama Perang Dunia Pertama, Kapten Rostron bertugas di cadangan Angkatan Laut Kerajaan Inggris dan memimpin kapal pengangkut pasukan. Dia berperan penting dalam memastikan keselamatan pasukan selama penyeberangan transatlantik. Kapten Rostron pensiun tahun 1931 dan di tahun yang sama nulis autobiografi Home from the Sea yang menceritakan pengalaman maritimnya termasuk penyelamatan Titanic. Kapten Rostron meninggal dunia tanggal 4 November 1940 pada usia 71 tahun. Nah, yang penasaran nih, sebenarnya di antara Carpathia dan Titanic itu kan ada kapal Californian kan? Gimana dengan kapal Californian pas malam tragedi itu? Tidak lama setelah tengah malam, awak Californian ngeliat roket putih diluncurin dari kejauhan. Perwira kedua, Herbert Stone, ngelaporin hal itu ke kapten kapal Californian Stanley Lord. Tapi sayangnya, Kapten Lord nganggapnya sebagai sinyal yang nggak mendesak. Padahal Stone itu udah bersikeras, tapi Kapten Lord nggak ngambil tindakan tegas. Mesin Californian tetap diam dan tidak ada upaya yang dilakukan untuk mendekati sumber roket. Ketika berita tentang bencana Titanic menyebar, ketidakpedulian Californian jadi titik utama kontroversi selama penyelidikan berikutnya. Banyak yang berpendapat bahwa kalau aja Californian melaju ke arah roket, mungkin kapal itu akan tiba tepat waktu buat nyelamatin lebih banyak nyawa. Tapi Kapten Lord membela keputusannya sendiri dengan mengklaim bahwa dia nggak mungkin tahu kalau roket itu adalah sinyal bahaya. Karena emang zaman itu belum ada standarisasinya ya gigs. Baru setelah kejadian tragedi Titanic ini, roket, suar, kembang api, dan sejenisnya jadi standar keselamatan internasional. Terutama suar merah sebagai standar buat memberi sinyal bahaya di laut. Selanjutnya penyelidikan Inggris dan Amerika nyimpulin bahwa kapal Californian itu telah gagal dalam tugasnya. Karir Kapten Lord tidak pernah pulih setelah itu dan reputasinya ternoda hingga kematiannya pada tahun 1962 pada usia 88 tahun. Setelah tragedi Titanic, Kapten Lord dipindahin ke kapal kargo karena reputasinya telah tercoreng akibat tindakannya selama tenggelamnya Titanic. Tidak tercatat secara pasti kapal mana aja yang dia pimpin setelah Californian, tapi tahun 1915 dia kembali diberi komando atas kapal Californian. Tapi kayaknya Kapten Lord sama kapal Californian gak cocok deh. Nasib kapal Californian sendiri gak beda jauh sama kapal Carpathia. Kapal Californian tenggelam lebih dulu dibandingkan kapal Carpathia tanggal 9 November 1915 pas Perang Dunia Pertama. Kapal Californian ditorpedo oleh kapal selam Jerman U-35 saat dalam perjalanan dari Salonika, yang sekarangnya Thessaloniki Yunani, ke Marseille, Prancis dengan membawa muatan kapas. Serangan itu terjadi di Laut Mediterania, di lepas pantai Tanjung Matapan, Yunani. Beruntung tidak ada korban, semua awak kapal selamat dari serangan itu karena mereka mampu meninggalkan kapal sebelum tenggelam. Oke, sampai di sini dulu soal kapal Carpathia, sang penyelamat Titanic. Sebenarnya kasihan juga sih Kapten Lord, tapi ya mau gimana lagi? Kedelai udah jadi tempe. Kalau kalian ada di posisi Kapten Lord, kira-kira gimana? Mau samperin arah roket itu atau cuek bebek aja? Aku salut banget sih sama Kapten Rostron yang gercep satset. Walau jauh, agak lama datangnya, tapi dia udah semaksimal mungkin datang ke lokasi kejadian. Bayangin, jauhnya itu jauh melebihi kapal Californian. Tapi dia dengan segala upayanya nekat aja gitu. Mesin kapalnya panas bisa meledak, tapi dia tetap gercep ngegas pol ke arah Titanic. Dan tindakan heroiknya ini berhasil menyelamatkan banyak nyawa para penumpang Titanic. Kisah-kisah heroik ini selalu bikin aku kayak terharu banget sih. Aku dari tadi kayak menahan untuk nggak nangis karena gila sih. Keren banget, salut buat Kapten Rostron dan para awak kapal Carpathia. Kalau menurut kalian gimana? Ada yang mau ditambahin? Ada yang kurang kah di video ini? Atau ada yang mau di-request? Ada yang mau dikoreksi? Komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. Hope you guys like it. And I'll see you again on my next video. Keberaniannya Kapten Rostron perlu ditiru nih sama kita semua di kehidupan sehari-hari. Siapa tahu itu bisa menyelamatkan nyawa atau bahkan seenggaknya ya bisa bikin hari seseorang lebih bahagia gitu. Apa sih? Melankolis banget. Bye, see you on my next video. Tahu nggak sih?
Enggak. Beberapa selamat atau 28,7 km per ngirimin sinyal COD pakai kode Morse. Contoh suaranya kayak gini nih. COD lagi. Para korban selamat memuji belah kasih.